Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, saya Afifah Dwi Setiawati dengan NIM 11202300003 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung, akan memaparkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkat DSN MUI nomor 146/DSN MUI /12/2021 tentang online shop berdasarkan prinsip syariah. Nah, sekarang kita langsung masuk kepada isi dari fatwa DSN MUI nomor 146, yaitu keputusan yang telah ditetapkan. Di sini ada 9 bagian. Nah, sekarang kita langsung masuk lanjut kepada putusan yang pertama, yaitu mengenai ketentuan umum. Nah, di sini terbagi lagi menjadi 18 poin, yaitu hal-hal atau istilah-istilah yang berkaitan dengan online shop, dimulai dari platform online shop itu sendiri sampai kepada istilah-istilah muamalah dalam ekonomi syariah. Poin yang pertama, platform atau wadah elektronik adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan atau layanan konten lainnya berbasis teknologi informasi atau lainnya yang digunakan untuk transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce. Kemudian yang kedua, online shop atau toko online adalah platform yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi perdagangan yang disediakan oleh pemiliknya. Poin yang ketiga, pedagang adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau memperjualbelikan barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, pelanggan adalah pihak yang biasa atau berminat untuk membeli barang dan atau jasa yang ditawarkan oleh pedagang. Nah, poin ketiga dan keempat ini hampir sama ya dengan poin 5 dan ke-6, yaitu penjual dan pembeli. Namun di sini lebih ditekankan kepada transaksinya itu menggunakan platform online shop. Nah, yang ketujuh, penyedia jasa ekspedisi, yaitu pihak yang menyediakan layanan jasa pengiriman. Selanjutnya, poin ke-8, ada istilah muwa'adah, adalah saling berjanji untuk melakukan akad jual beli di masa yang akan datang. Poin ke-9-nya, akad jual beli, yaitu akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan. Kemudian, poin ke-10, akad ijaroh, adalah akad sewa antara mu'jir dengan mustajir atau antara mustajir dan ajir untuk mempertukarkan manfaat dan ujroh, baik manfaat barang maupun jasa. Poin ke-11-nya ada mabi', yaitu barang dan atau jasa yang dibeli. Poin 12, majelis akad. Nah, ini adalah kondisi di mana para pihak terfokus melakukan akad, baik pihak-pihak hadir secara fisik, istilahnya majelis akad hakiki, atau dihadiri secara hukum, atau istilahnya majelis akad hukmi. Pihak-pihak menerima dan memahami persetujuan melalui tulisan seperti SMS, WhatsApp, email, dan lalu poin ke-13, uang elektronik atau electronic money adalah alat pembayaran yang A. diterbitkan atas dasar nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, B. nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terregistrasi, C. Nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Dan D. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Kemudian poin ke-14 yaitu gerai retail adalah penyedia fasilitas elektronik untuk melakukan pembayaran harga atau thaman. Lanjut, poin ke-15 ada hak khiyar, adalah hak pembeli untuk meneruskan atau tidak meneruskan akad jual beli dalam hal mabi' yang diterimanya tidak sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Yang ke-16 ada tadlis, yaitu tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan pedagang untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. Nah, yang ke-17 ada sisi adalah salah satu bentuk tadlis, yaitu pedagang menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya. Yang terakhir, ada najisi atau tanajusi,
yaitu menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk menimbulkan kesan-kesan banyak pihak yang berminat membelinya. Nah, masuk pada keputusan yang kedua mengenai ketentuan hukum, bahwa transaksi dengan menggunakan platform online shop boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Lalu, keputusan yang ketiga tentang karakteristik online shop, yaitu yang pertama, pedagang menawarkan barang dan atau jasa kepada pelanggan tanpa perantara atau wasit. Yang kedua, penawaran dan penjualan barang dan atau jasa dilakukan melalui platform online shop. Dan yang ketiga, pedagang memiliki kewenangan untuk menjual barang dan atau jasa yang ditawarkan. Kemudian keputusan yang keempat, subjek hukum online shop, yaitu ada pedagang dan pelanggan, penjual dan pembeli, dan penyedia jasa ekspedisi. Lanjut, keputusan yang kelima, yaitu ketentuan terkait sigot al-aqd. Ada 6 poin. Yang pertama, sigot al-aqd dalam online shop harus dinyatakan secara tegas dan jelas, serta dipahami oleh para pihak. Yang kedua, ijab. Terjadi pada saat pedagang menawarkan dan memasarkan barang dan atau jasa. Yang ketiga, qabul. Terjadi pada saat pelanggan menyatakan pembelian barang dan atau jasa yang ditawarkan. Kemudian yang keempatnya, ijab qabul. Dilakukan dalam satu majelis akad melalui sarana yang tersedia dalam platform online shop. Yang kelima, pedagang dalam menawarkan barang kepada pelanggan tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah, seperti tadlis, tanajusi atau najusi, dan GCC. Kemudian yang keenam, dalam penawaran barang, pedagang harus menjelaskan yang pertama kriteria mabi dengan jelas, harga atau saman dengan jelas, kemudian biaya pengiriman jika ada, dan waktu penyerahan barangnya. Kemudian masih di keputusan nomor 5, namun di sini tentang ketentuan online shop. Ada 7 poin. Yang pertama, penjual dan pembeli melakukan akad jual beli. Kemudian, yang kedua, barang dan atau jasa harus barang dan atau jasa yang boleh dijadikan objek akad secara syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, harga dapat dibayarkan sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti melalui transfer, menggunakan e-money, atau tunai di gerai retail. Kemudian yang keempat, dalam hal mabi berupa barang fisik, serah terima mabi dapat dilakukan langsung oleh penjual kepada pembeli dan boleh menggunakan penyedia jasa ekspedisi. Yang kelima, dalam hal pengiriman mabi menggunakan penyedia jasa ekspedisi, dilakukannya akad ijaroh antara penyedia jasa ekspedisi dengan penjual atau pembeli sesuai kesepakatan. Yang keenam, dalam hal mabi yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, pembeli memiliki hak khiyar. Kemudian yang terakhir, dalam hal mabi rusak karena penyedia jasa ekspedisi lalai atau al-taksir atau melampaui batas atau al-ta'addi pada saat pengiriman, penyedia jasa ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan mabi tersebut. Kemudian keputusan yang keenam, yaitu mengenai mekanisme online shop, yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, pedagang menawarkan barang dan atau jasa serta nominal harganya kepada pelanggan melalui platform online shop. Yang kedua, pelanggan menyetujui penawaran tersebut dan membelinya dengan harga yang disepakati. Yang ketiga, pembeli membayar harga sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang keempatnya, setelah akad jual beli dilakukan, penjual A. mengirim barang kepada pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu menggunakan jasa penyedia ekspedisi dalam hal mabi berupa barang. Kemudian yang B. mengirim bukti hak atas jasa kepada pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal mabi berupa jasa. Yang terakhir, penyedia jasa ekspedisi atas nama penjual mengirim barang dan atau jasa untuk diserahkan kepada pembeli. Kemudian putusan yang ketujuh, penerapan ketentuan akad dalam online shop. Dari sini mengambil 3 fatwa yang sudah berlaku, masuk pada 2 putusan terakhir, yaitu penyelesaian perselisihan dan ketentuan penutup. Nah, setelah keputusan yang ditetapkan sebelumnya, ada pun landasan yang diambil, yaitu dari dalil Al-Quran. Nah, di sini ada 7 ayat yang tercantum. Dan di sini saya mengambil 2 ayat. Yang pertama, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Nah, ini merupakan landasan umum yang dijadikan sebagai prinsip dalam bermuamalah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu.
Kemudian Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berisikan tentang larangan untuk memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan atas dasar suka sama suka. Adapun dalil selanjutnya itu hadis. Nah, di sini ada hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah amanah titipan kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu. Kemudian adapun beberapa kaidah fikih. Namun di sini saya mencantumkan hanya satu kaidah yang juga menjadi kaidah umum yang digunakan dalam bermuamalah, yaitu artinya pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, jadi dari keputusan-keputusan yang telah dipaparkan sebelumnya beserta landasan yang digunakan, jadi fatwa ini tuh menimbang bahwa jual beli melalui teknologi informasi atau online shopping itu telah berkembang di masyarakat. Namun, praktik dalam online shopping itu belum terdapat ketentuan dan batasannya dari aspek syariah. Maka dari itu, atas pertimbangannya, DSN MUI perlu untuk menetapkan fatwa tentang online shop ini berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman. Nah, itulah pemaparan isi dari Fatwa DSN MUI nomor 146 tentang online shop berdasarkan prinsip syariah. Ya, jadi dengan maraknya penggunaan platform online shop, baik kita sebagai penjual maupun pembeli, khususnya yang beragama Islam atau umat muslim, diharapkan dapat menjalankan praktiknya itu sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya berpedoman kepada Fatwa nomor 146 ini. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.